Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita lanjut materi kita pada pertemuan 5 tentang distribusi frekuensi relatif dan juga kumulatif. Pada minggu lalu di pertemuan 4 kita sudah belajar tentang distribusi frekuensi data jamak, yang dimana kita merubah data tunggal, kita rubah ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data jamak. Oke, untuk hari ini yang akan kita bahas di sini ada 4. Yang pertama, distribusi frekuensi relatif. Yang kedua adalah distribusi frekuensi kumulatif, yang dimana pada distribusi frekuensi kumulatif di sini terbagi atas dua, yaitu kumulatif kurang dari dan juga kumulatif lebih dari. Oke, kita masuk yang pertama. Yang pertama di sini adalah distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi relatif merupakan suatu jumlah presentase yang menyatakan data pada suatu kelas tertentu. Jadi di sini kita hanya menghitung berapakah presentase frekuensinya pada masing-masing kelasnya. Yang dimana untuk mencari distribusi frekuensi relatif tersebut, di sini kita menggunakan rumus Fr sama dengan N kecil dibagi dengan N besar dikalikan dengan 100. Fr di sini adalah frekuensi relatifnya, N kecil di sini adalah frekuensi tiap kelasnya, dan N besar di sini adalah frekuensi keseluruhannya. Contoh menyelesaikan ataupun mencari distribusi frekuensi relatif dan kumulatifnya dapat kita lihat pada contoh berikut. Di sini terdapat 30 data, di mana di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 data pada baris pertama, kemudian kita kalikan dengan 3 baris. Maka di sini total datanya adalah 30. Untuk mencari distribusi frekuensi relatif dan juga kumulatif, data seperti ini atau data tunggal harus kita rubah ke dalam tabel distribusi frekuensi data jamaknya. Setelah kita rubah, maka tabel distribusi frekuensi data jamaknya seperti ini, di mana di sini terdapat 6 kelas. Kelas pertama, data dengan interval 19 sampai dengan 23. Kelas yang kedua adalah 24 sampai dengan 28. Kelas ketiga adalah 29 sampai dengan 33. Sampai dengan kelas yang ke-6, 44 sampai dengan 48. Frekuensinya, kita lihat di sini pada data yang 30 ini. Kelas pertama interval 19 sampai dengan 23, yang dimana pada data ini kita harus melihat data 19, 20, 21, 22, dan juga 23 berapa kali muncul pada data ini. Nah, di sini didapat bahwasanya 8. Pada kelas kedua juga seperti itu, sampai dengan kelas yang ke-6 didapatkan untuk frekuensinya di sini adalah 3. Kemudian setelah tersusun pada tabel distribusi frekuensi data jamaknya, bisalah kita cari untuk distribusi frekuensi relatifnya. Seperti kita lihat pada tabel ini, di sini kita lihat ada kolom baru yaitu frekuensi relatif. Tadi dikatakan di atas bahwasanya rumus untuk mencari frekuensi relatif adalah Fr sama dengan N kecil dibagi dengan N besar dikalikan dengan 100. N kecil di sini merupakan frekuensi pada setiap kelasnya. Sedangkan N besar di sini adalah total data secara keseluruhan. Jadi, untuk mencari frekuensi relatif pada pertama, di sini adalah N kecil. Maksudnya di sini adalah frekuensi pada kelas pertama adalah 8. Kemudian dibagi dengan 30. 30 di sini adalah total data secara keseluruhan di atas. Sehingga didapatlah bahwasanya frekuensi relatif pada kelas pertama itu sebesar 27%. Nah, untuk kelas kedua berarti di sini adalah 3 dibagi dengan 30 dikalikan dengan 100 sama dengan 10. Sampai dengan kelas yang ke-6, di sini frekuensi kelasnya 30 dibagi dengan total kelas atau total frekuensi secara keseluruhan di sini adalah 30 dikalikan dengan 100, maka di sini hasilnya adalah 10. Kemudian setelah didapatkan nilai distribusi frekuensi relatif pada masing-masing kelasnya, kemudian kita bisa mencari untuk distribusi frekuensi kumulatif. Pengertian dari kumulatif di sini adalah kita mencari total frekuensi antar kelasnya. Sekali lagi, pada distribusi frekuensi kumulatif kita mencari total frekuensi antar kelas. Maksudnya di mana?
kita mencari frekuensi antar kelas 1 dengan kelas kedua. Di sini kita total jumlah frekuensinya. Kemudian kelas ketiga dengan kelas pertama dan juga kelas kedua. Kelas keempat dengan kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Sampai dengan kelas yang ke-6 dengan kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan juga kelas kelima. Perhatikan pada kolom frekuensi kumulatifnya di sini. Tadi sudah dikatakan bahwasanya kumulatif di sini adalah menghitung total frekuensi antar kelasnya. Nah, di sini 8 kenapa? Karena di sini merupakan frekuensi kelas pertamanya yang dimana tidak ada kelas di atasnya. Untuk kelas kedua di sini berarti di sini kita menjumlahkan frekuensi kelas pertama dijumlahkan dengan frekuensi kelas yang kedua. Berarti di sini kita menambahkan 8 ditambah dengan 3 maka hasilnya adalah 11. Untuk frekuensi kumulatif kelas ketiga, maka di sini kita tinggal menjumlahkan frekuensi kumulatif yang 11, kemudian kita tambahkan dengan frekuensi kumulatif pada kelas ketiga yaitu 9, sehingga didapatkan hasilnya adalah 20. Pada frekuensi kumulatif keempat didapatkan dari mana caranya? Frekuensi kumulatif kelas ketiga, kemudian kita tambahkan dengan frekuensi pada kelas keempat. Berarti di sini adalah 20 ditambah dengan 4 sampai dengan 24. Sampai dengan kelas yang ke-6, berarti di sini kita menjumlahkan frekuensi kumulatif pada kelas kelima yaitu 27 ditambah dengan frekuensi kelas ke-6 yaitu 3, berarti di sini adalah 27 ditambah 3 sama dengan 30. Itu merupakan contoh mencari distribusi frekuensi kumulatif. Selanjutnya, kita akan belajar tentang distribusi frekuensi kumulatif lebih dari dan juga kurang dari. Dapat kita lihat pada contoh di bawah ini. Di sini kita bisa lihat bahwasannya terdapat kolom baru yaitu frekuensi lebih dari dan juga frekuensi kurang dari. Yang maksudnya di mana? Coba perhatikan pada masing-masing kelasnya. Pada kelas pertama di sini memiliki interval 19 sampai dengan 23, yang dimana 19 di sini sebagai batas bawah, sedangkan 23 sebagai batas bawah untuk kelas yang pertama. Untuk kelas yang kedua, batas bawahnya di sini adalah 24 dan batas atasnya di sini adalah 28. Untuk kelas ketiga, batas bawahnya 29 sedangkan batas atasnya adalah 33. Sampai dengan kelas ke-6, batas bawahnya di sini adalah 44 dan juga batas atasnya adalah 48. Kemudian kita mencari frekuensi lebih dari. Nah, di sini berarti kita harus mencari frekuensi lebih dari posisinya dari batas bawah setiap kelasnya. Berarti kita di sini mencari frekuensi lebih dari 19. Frekuensi lebih dari 24, frekuensi lebih dari 29 sampai dengan frekuensi lebih dari 44. Nah, bagaimana cara kita mengetahui frekuensinya? Oke, kita perhatikan di sini dikatakan bahwasanya kita menghitung frekuensi yang lebih dari 19. Kita hitung dari mana? Dari total data yang 30 ini. Di mana di sini kita disuruh untuk menghitung atau di sini kita untuk mencari berapakah total frekuensi dari data yang lebih besar sama dengan 19. Yang artinya di sini bisa kita perhatikan bahwasanya nilai paling kecil untuk kelasnya di sini adalah 19. Yang dimana secara keseluruhan data yang 30 itu masuk ke dalam frekuensi lebih dari kelas yang pertama. Untuk yang kelas kedua, berarti di sini kita disuruh untuk menghitung jumlah frekuensi yang datanya atau yang nilainya lebih besar dari 24. Kita hitung dari data yang 30 tadi. Kita hitung nilainya mulai dari 24 sampai dengan 48. Nah, cara mudahnya adalah kita cukup mengurangkan frekuensi lebih dari pada kelas pertama, kita kurangkan saja pada frekuensi kelas pertama. Kenapa? Karena pada kelas pertama di sini menghitung frekuensi kelas di antara 19 sampai dengan 23, yang dimana kelas pertama ini tidak memasuki kategori pada kelas yang kedua, yaitu lebih besar daripada 24. Apakah 23 lebih besar daripada 24? Jawabannya tidak, sehingga frekuensi kelas pertama ini tidak termasuk ke dalam frekuensi pada kelas yang kedua. Begitu juga pada kelas yang ketiga. Kita di sini disuruh untuk mencari
frekuensi dari kelas lebih besar daripada 29, yang dimana kita harus mencari berapa kali muncul angka 29 sampai dengan angka 48 pada data. Nah, cara mudahnya adalah kita cukup mengurangkan frekuensi kumulatif pada kelas kedua, kita kurangkan dengan frekuensi pada kelas yang kedua, maka didapatlah bahwasanya frekuensi kumulatif kelas ketiga adalah 19 sampai dengan frekuensi kumulatif kelas yang keempat adalah 3. Berarti kita cukup mengurangkan frekuensi kumulatif dikurangkan dengan frekuensi kelasnya untuk mencari frekuensi kumulatif di bawahnya. Nah, sedangkan yang frekuensi kurang dari berarti di sini kita disuruh menghitung frekuensi kelas yang lebih kecil dari 19, lebih kecil dari 24, lebih kecil dari 49 sampai dengan lebih kecil daripada 49. Nah, di sini frekuensi lebih kecil daripada 19 sama dengan 0. Kenapa? Ya karena data paling kecil adalah 19. Berarti tidak ada data yang lebih kecil dari 19. Artinya di sini datanya adalah 0. Nah, di sini frekuensi lebih kecil daripada 24 yang artinya kita menghitung nilai pada data ada nggak nilai atau berapa banyakkah frekuensi nilai yang lebih kecil dari 24, yang berarti di sini kita harus menghitung 19 sampai dengan 23. Nah, cara mudahnya kita cukup lihat frekuensinya saja. Maka di sini adalah 8. Begitu juga untuk frekuensi yang lebih kecil dari 29. Berarti di sini kita harus mencari frekuensi kelas dari kelas 19 sampai dengan yang ke-28. Nah, cara mudahnya adalah kita cukup menggabungkan antara frekuensi kelas yang pertama ditambahkan dengan frekuensi kelas yang kedua. Begitu seterusnya sampai dengan yang kelas ke-6 sehingga hasilnya di sini adalah 30. Untuk mencari distribusi frekuensi kumulatif lebih dari dan juga kurang dari, kita juga bisa menggunakan tepi bawah. Pada contoh ini, kita mencari frekuensi kumulatif lebih dari dan juga kurang dari, kita menggunakan batas bawah dan juga batas atas. Tetapi ada cara lain, kita bisa menggunakan tepi bawah dan juga tepi atas. Dapat kita lihat pada contoh berikut ini. Nah, di sini ada dua kolom baru yaitu tepi bawah dan juga tepi atas. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mencari tepi bawah dan bagaimana cara mencari tepi atas. Cara mencari tepi bawah dan tepi atas di sini adalah untuk mencari tepi bawah, batas bawah dikurang dengan 0,5. Sekali lagi, untuk mencari tepi bawah di sini adalah batas bawah dikurang dengan 0,5. Sedangkan untuk mencari tepi atas, berarti di sini adalah batas atas ditambah dengan 0,5. Di sini dapat kita lihat bahwasanya pada kelas pertama batas bawahnya di sini adalah 19, maka tepi bawahnya adalah 18,5 yang dimana 19 dikurang dengan 0,5. Kelas kedua, batas bawahnya di sini adalah 24, maka tepi bawahnya di sini adalah 23,5. Sampai dengan kelas yang ke-6, batas bawahnya adalah 44 dikurang 0,5, maka tepi bawahnya adalah 43,5. Untuk tepi atasnya kita lihat pada yang kelas pertama, di sini batas atasnya adalah 23, kita tambahkan dengan 0,5 sehingga untuk tepi atasnya di sini adalah 23,5. Pada kelas yang kedua, batas atasnya di sini adalah 28, kita tambahkan 0,5 sehingga didapatkan hasilnya. Untuk tepi atas kelas kedua adalah 28,5. Didapatkan sampai dengan kelas yang ke-6 di sini adalah batas atasnya 48, kemudian kita tambahkan dengan 0,5, maka untuk tepi atas kelas ke-6 adalah 48,5. Untuk mencari frekuensinya sama seperti dengan mencari frekuensi pada di sini. Oke, begitu saja penjabaran terhadap materi tentang frekuensi, distribusi frekuensi kumulatif, distribusi frekuensi relatif.